Mengatasi perut sakit. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu saya disclaimer bahwa saya bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung getaran sensitif psikosomatis hampir 5 tahun dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Orang yang terkena gangguan asam lambung getaran sensitif psikosomatis pasti mengalami yang namanya sakit perut, dan itu sering terjadi ya, entah itu mual, melilit, kemudian seperti ditusuk-tusuk, seperti ada tekanan dari dalam ya, seperti ada luka di dalam, pokoknya bermacam-macam jenis sakit yang dialami perut ya, baik itu di ulu hati, kemudian di bawah rusuk kanan, di bawah rusuk kiri, kemudian di kandung kemih ya, semuanya itu biasanya mengalami sakit, kemudian di pinggang. Bahkan saya dulu pernah mengalami satu lingkaran ini sakit semua ya, sakit semua ketika waktu itu sering mengonsumsi obat-obat kimia itu dulu. Nah, kemudian hal tersebut menjadikan saya takut ya untuk mengonsumsi obat karena mengalami rasa sakit yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kemudian saya mencoba mencari alternatif lain untuk mengatasi sakit tersebut karena saya waktu itu memulai menjaga pola 3B, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup ya, dan saya berusaha untuk tidak meminum obat maupun herbal, karena ketika kita mau teliti dalam membaca ya atau meneliti obat yang kita minum ya, biasanya di situ ada peringatan. Kalau kita lihat ya, obat terutama obat lambung ya, itu biasanya ada peringatan bahwa itu nanti akan mengganggu fungsi ginjal kita, sehingga saya berpikir bahwa ginjal itu adalah alat untuk mencuci darah kita. Kalau misal ginjal kita bermasalah, otomatis nanti darah kita menjadi juga bermasalah, sehingga saya berusaha untuk tidak meminum obat kimia dan herbal ya, supaya ginjal saya itu tidak terbebani. Nah, kemudian saya menemukan cara teman-teman ya untuk meringankan rasa sakit tersebut, dan justru itu nanti membantu proses penyembuhan, itu adalah dengan mengompres air panas pada perut yang sakit. Jadi air panas tersebut dimasukkan ke dalam botol sirup yang kaca itu ya, saya pakainya botol marjan, itu dimasukkan, kemudian saya tutup, isi setengah saja, setengah botol saja, kemudian tutup plastik, kemudian kita karetin, kemudian kita taruh di area yang sakit sampai nanti betul-betul keluar keringat. Itu biasanya nanti sakitnya mereda. Kalau hilang belum lah ya, tapi mereda sehingga kita itu agak bisa berbuat untuk aktivitas ya. Nah, kemudian karena botol tersebut itu saya rasa tidak efektif ya, karena berulang-ulang kali saya mengisi botol itu ya, dalam sekali pakai itu kadang-kadang 3-5 kali ganti isi ulang, sehingga itu menurut saya tidak efektif, sehingga saya itu awal-awal membeli kompres yang elektrik tapi yang model bantal. Ini harganya murah ya, dulu saya belinya di bawah 30.000 lah ya. Nah, ini dicas sehingga saya tidak perlu ngisi air, saya hanya mengisi air sekali, kemudian saya cas, kemudian setelah panas saya kompres, kemudian dingin saya cas kembali. Nah, akan tetapi saya merasa itu juga kurang efektif juga ya, sehingga saya membeli alat lagi ya, kompres lagi yang sampai sekarang ini alat ini saya pakai ya, karena ini berfungsi untuk memijat area yang lain juga. Ternyata ini ditaruh di bantal teman ya, kompres seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pengukurannya saya pakainya yang nomor 10 teman, untuk ngompres perut itu nomor 10. Panas maksimal, kemudian kita taruh di bantal seperti ini teman-teman ya. Ditaruh di bantal seperti ini. Kemudian perut kita tindihkan di bantal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sambil kita tiduran senyaman mungkin, waktunya terserah, bisa sejam, bisa 2 jam, pokoknya senyaman teman-teman. Itu sepengalaman saya, dan itu sangat betul-betul sangat membantu teman-teman ya. Sehingga teman-teman itu tidak berpikir lagi ketika sensasi perut muncul itu, saya harus ke rumah sakit, saya harus minum obat apa. Ya, pokoknya saya teman-teman berhenti ya, berpikir minum obat apa itu sudahlah, stop ya. Teman-teman carilah alternatif lain yang bukan obat teman-teman. Kasihan ginjal teman-teman jika selalu mengonsumsi obat kimia terus-menerus ya, seperti itu pengalaman saya teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang belum sembuh, mudah-mudahan segera sembuh teman-teman ya.
Dan tetap semangat teman-teman, insya Allah teman-teman bisa sembuh. Yakinlah bahwa penyakit asam lambung akut anxiety psikosomatis ini bisa sembuh.